Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Bu Devi dengan materi IPS. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, dan subtema 3. Simak materinya ya. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang kaya akan keberagaman, baik keberagaman sosial, bahasa, suku, agama, dan tentunya masih banyak lagi. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dan kerjasama dalam kehidupan beragama. Selain itu, persatuan dan kesatuan bangsa juga ditentukan dengan kerukunan antar umat beragama ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu contoh keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman agama. Nah, anak-anak, di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak, masing-masing agama tersebut memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan perayaan hari besar yang berbeda ya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing agama. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian, perayaan hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri atau yang sering kita sebut dengan Lebaran, dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua adalah agama Kristen. Kitab suci agama Kristen sering kita sebut dengan Alkitab atau Injil. Kemudian tempat ibadahnya adalah di gereja. Sedangkan perayaan hari besarnya yaitu Hari Natal dan Paskah. Yang ketiga ada agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya juga disebut sebagai Alkitab atau Kitab Injil, dan tempat ibadahnya juga di gereja ya. Kemudian perayaan hari besarnya juga Hari Natal dan Hari Paskah. Yang keempat adalah agama Hindu. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Kemudian tempat ibadah agama Hindu yaitu Pura. Sedangkan perayaan hari besarnya antara lain Nyepi dan upacara galungan. Yang kelima adalah agama Buddha. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Kemudian tempat ibadahnya yaitu Vihara. Sedangkan perayaan hari besarnya adalah Waisak. Dan agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Dalam agama Konghucu, kitab sucinya yaitu Wujing dan Shishu. Kemudian tempat ibadahnya adalah di Genteng. Kemudian perayaan hari besar adalah Imlek dan Cap Gomeh. Anak-anak, setelah mendengar penjelasan dari berbagai agama yang terdapat di Indonesia, kita juga harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah sebagai berikut. 1. Saling menghormati dalam perbedaan umat beragama lain. Yang kedua, bekerja sama dalam kebaikan dengan umat beragama lain. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tahukah kalian bahwa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita
juga harus berinteraksi dengan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kira-kira apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, anak-anak, materi subtema 2 kita sudah selesai. Mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman. Sudahkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang kita miliki ya. Pada materi ini kita akan membahas tentang salah satu keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman makanan tradisional di Indonesia. Kira-kira apa sih keragaman makanan yang ada di Indonesia itu? Yuk simak materi berikut ini. Keragaman makanan tradisional di Indonesia yang pertama yaitu pempek atau empek-empek yang berasal dari Palembang. Penyajiannya disajikan dengan saus kecoklatan yang disebut dengan cuka atau cuko dalam bahasa Palembang. Yang kedua, ada lempah kuning dari Pangkal Pinang sebagai makanan utama yang sering disajikan dalam berbagai upacara adat masyarakat Pangkal Pinang. Sering menyebutnya dengan sepintu sedulang atau sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama. Selain beberapa contoh makanan tradisional tadi, di Indonesia juga memiliki keragaman sosial yang dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh keragaman sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama, keragaman upacara daerah. Contohnya, 1. Upacara sedekah bumi yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua, upacara ngaben yang berada di Bali. Dan yang ketiga adalah upacara Rujena yang berasal dari Maluku. Yang kedua adalah keragaman lagu daerah dan tarian daerah. Lagu daerah contohnya, lagu daerah Pisau Sure dari Aceh dan Buku Bulan dari Jawa Barat. Untuk selanjutnya adalah tarian daerah. Tarian daerah contohnya tari Saudati yang berasal dari Aceh dan tari topeng yang berasal dari Jakarta. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman dan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas, kerjakan tugas berikut ini. Tugas yang pertama yaitu apa yang kamu lakukan ketika ada teman sekelasmu yang berbeda agama. Jelaskan ya. Tugas yang kedua yaitu sebutkan keragaman sosial yang ada di Indonesia. Tugas yang ketiga yaitu apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas dikerjakan di buku tugas kalian. Kemudian kita setiap mau keluar rumah, jangan lupa selalu pakai masker, sedia hand sanitizer, dan selalu jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.